kami di sini, Kepala Rumah Sakit Kesre hadir bersama kami di sini, Dokter Mila spesialis paru yang hadir bersama kami di sini, Ketua ini Saleh yang hadir di tempat ini serta seluruh rekan-rekan dari media cetak dan elektronik yang hadir di tempat yang berbahagia. Tujuan kami pada hari ini adalah rangka mengklarifikasi dan memberikan keterangan tentang isu-isu yang selama ini barangkali harus kami klarifikasikan sehingga menimbulkan satu kejelasan kepada rekan-rekan media cetak dan elektronik ini sehingga tidak menimbulkan kepanikan nanti di masyarakat. Perlu saya sampaikan di sini pada tanggal 18 Maret ada seorang wanita inisial W umurnya 34 tahun masuk ke rumah sakit Kesre di tempat kita ini dengan keluhan sesak nafas, kemudian ditambah batuk, berada di tenggorokan dan beliau sulit bernafas. Riwayat demam itu sebelumnya ada dan berada di daerah yang memang zona merah. Pergi ke Lok Semawe ini. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan fisik, artinya dari diperiksa semua, kemudian dilakukan pemeriksaan dada, di foto, di ronsen dadanya ini semua dalam batas normal. Semua dalam batas normal. Kemudian dengan suhunya itu demam, pas demam 38 derajat Celcius ya. Kemudian diadakan pengamatan, dirawat di sini. Dan hasilnya hari ini kondisinya normal. Jadi untuk ini kasus ini, jadi secara kriteria yang ditetapkan oleh Kemenkes, wanita tersebut atau pasien tersebut masuk ke dalam kategori orang dalam ODP, orang dalam pantauan. Jadi yang akan kita lakukan terhadap kasus seperti ini, dia mengisolasikan dirinya di rumah, kemudian kita evaluasi selama 14 hari sejak dia sampai di kota Lok Semawe ini. Dan apabila terjadi keadaannya makin buruk, tentunya dia akan kembali kita bawa ke rumah sakit. Jadi kita harapkan dengan adanya pertemuan keterangan kami pada hari ini dengan didampingi oleh dokter yang merawat dan dari rumah direktur kepala rumah sakit Kesre dan juga dan Kesa, ini masalah ini telah kita klarifikasikan bahwa statusnya pada hari ini adalah ODP, orang dalam pemantauan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, kita persilakan. Ini dokter yang merawatnya dari samping kami. Ya, kondisi pasien sekarang ini yang apa sudah bisa diizinkan pulang atau memang perlu perawatan lebih lanjut? Terima kasih. Pasien tadi saya lihat kondisi dalam keadaan stabil, suhu juga normal, vitalsen yang lain juga bagus, hasil pemeriksaan laboratorium semuanya juga bagus, dan pasien kita izinkan untuk pulang dan isolasi di rumah. Bagi orang yang merasa ada kecemasan yang sama ini, sebenarnya mereka harus merujuk mana, ke rumah sakit Mutia atau ke Posyaga? Sebenarnya dari pemerintah pusat itu sudah ditunjuk untuk rumah sakit dinas. Di Aceh ada 2 rumah sakit Cun Mutia Lok Semawe dan di Banda Aceh rumah sakit Zainal Abidin. Jadi kita sebagai rumah sakit tentara untuk mengantisipasi outbreak dan mendirikan tenda dan siap juga melaksanakan simulasi seandainya ada. Tetapi fokus utama kalau seandainya ada pasien itu tetap ke rumah sakit Mutia yang kita. Keluhan dari korban katanya sempat ditolak di rumah sakit sana, makanya dirujuk kemari. Ya, karena ada keluhan
pasien masuk kan demam, kan? Karena kita rumah sakit melayani masyarakat. Sementara di samping melayani tentara, anggota TNI, PNS dan warga, juga melayani masyarakat juga. Jadi tidak boleh menolak pasien itu. Karena pasien ini memerlukan pertolongan, ya kita lakukan perawatan. Ya. Sementara kapasitas yang kita miliki ini kan sangat terbatas di pos siaga. Apakah nggak butuh perhatian pemerintah mungkin untuk melengkapi kapasitas pos siaga ini? Untuk saat ini sudah kita ajukan ke Dinas Kesehatan Kota. Nah, sekarang dari Dinas Kesehatan Kota sudah diupayakan ya, untuk bekal-bekal kesehatan yang diperlukan untuk siaga ini. Mungkin masih dalam proses. Ya. Baik, untuk saya selama ini kan ada berapa kasus yang isu-isunya kena virus corona, suspek corona kan? Ada nggak imbauan dari Dinkes sendiri untuk menghilangkan kepanikan dari masyarakat yang selama ini sudah merasa resah? Yang perlu kita sadari ini adalah satu bencana nasional. Yang namanya bencana itu pasti kita akan berusaha, itu pasti kita akan berusaha. Tapi yang bisa kita lakukan dan di sini terus dilakukan ya. Gubernur mengeluarkan himbauan. Dari situ mungkin kalau hampir semua masyarakat memahami akses kita terhadap himbauan tersebut ya. Dan itu diteruskan oleh himbauan Wali Kota Blok Semawi dan tidak jauh-jauh juga dari himbauan gubernur. Perlu kita sampaikan di sini waspada itu perlu, tapi panik itu jangan. Panik itu jangan. Protapnya kalau ada orang sakit tidak beda enggak dengan sakit-sakit yang lain selama ini. Ada orang batuk, demam, pilek, silakan datang ke fasilitas kesehatan. Sampai di sana, puskesmas punya kita, pusku dan poskesdes yang ada di desa-desa, silakan datang ke sana. Sampai ke sana, kalau petugas kami memang melihat dari mewawancarai, karena kita punya SOP tersendiri. Satu pasien yang datang, tanyakan sakit apa? Oh ini ada, apalagi sekarang demam itu pasti akan ditelaah lebih jauh lagi. Nah, kalau ini memang ada indikasi dimasukkan ke dalam ODP misalnya, tentunya akan ada tindak lanjut yang akan dilakukan oleh petugas kami yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tentu dalam hal ini yang paling perlu kita himbau kepada masyarakat dalam situasi seperti ini, kalau memang menderita sakit apa aja, tapi karena kondisi begini mungkin himbauan-himbauan yang ada dikhususkan ke orang yang dengan demam disertai dengan sesak nafas, batuk, pilek, sakit tenggorokan, silahkan mengunjungi fasilitas kesehatan. Bukan berarti sakit yang lain juga jangan datang ke fasilitas kesehatan, tidak. Tapi ini kita lebih fokus kepada sakit-sakit yang seperti ini. Sampai sana akan seleksi apakah ini perlu penanganan cukup dengan rawat jalan atau perlu dikirim ke rumah sakit rujukan. Nah, ini tentu petugas kami sana akan seleksi. Dokter Said, ini terkait info kita dapat di lapangan, keluarga kan sudah mulai dikucilkan sama lingkungan. Ini apa upaya dari Dinkes sendiri, Pak Dokter Said? Ya, hari ini pasien ini kan masih, ibu ini masih di rumah sakit. Ya, masih sudah keluar ya. Tentunya selesai. Maka peran-peran penyedia tentunya yang selama ini juga berperan yang kami cukup bagus dengan jalan kesehatan, dengan Dinkes, dengan juga jalan kesehatan lain termasuk dengan rumah sakit SPNI barangkali juga sangat ini ya, peran dari media, teman-teman media ini sangat terbuka ya, sangat berperan dalam kondisi seperti ini. Nah, tentunya dengan ada pertemuan pada hari ini, dengan ada klarifikasi seperti ini, tentunya akan sangat membantu kami. Karena dampak sosialnya yang paling besar ya, tentu Dinkes dalam hal ini akan proaktif ya, menyampaikan ke desa ya, pemilik desa, kepala desa yang ada di sana bahwa kondisi ibu pada hari ini yang diindikasikan sebagai suspek virus corona ternyata tidak benar. Nah, tentunya kita akan segera meminimalisir dampak sosial ini. Oke Bang, ada lagi Bang? Perlu nama ya, dokter. Namanya aja. Namanya silakan. Hasil
Saya Dr. Herlina. Nina, Lina, Nina. Nina. SPP. Nanti kita kasih ya. Ada pamflet dalam kan? Untuk ID. Sudah. Bang, izin Bang, ada lagi Bang? Oke Bang. Memberikan pencerahan kepada warga Kota Losmen khususnya ya, sehingga tidak panik dalam menghadapi kasus bencana nasional ini, bisa meminimalisir rasa paniknya. Terima kasih sekali lagi kepada rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebetulnya kesalahpahaman aja dan salah informasi yang belum beredar ya. Jadi pasien ini bukan penderita corona. Ya. Jadi si pasien ini hanya sebagai ODP, orang dalam pemantauan, dikarenakan pasien ada keluhan yang memenuhi kriteria ODP dan ada riwayat sebelumnya berada di suatu daerah atau wilayah yang memang terjangkit adanya virus. Untuk suhu tubuh sendiri berapa pasien? Suhu tubuh pasien memang datang ke IGD 38 derajat. Tetapi setelah di ruangan saya periksa kembali, suhu tubuhnya itu sudah turun ya, sampai saat ini sudah Keluhan pasien saat kemarin kan keluhan pasien saat kesini, pasien mengeluh dengan adanya demam, kemudian nyeri kepala, sakit tenggorokan, dan pasien merasa sesak. Sempat dirawat atau belum? Ya, pasien sempat dirawat 1 hari. kondisi pasien sekarang gimana? Kondisi pasien sekarang stabil dengan vitalitasnya juga bagus, suhu juga sudah normal. Dari pemeriksaan hasil lab dan fototoraks juga normal. Iya. Setelah mengalami gejala tersebut, menurut informasi dari pasien langsung ke Kesrem apa tempat ke rumah sakit rujukan? Berdasarkan pengakuan pasien sempat ke rumah sakit rujukan. Namun kemudian pada malam harinya pasien datang ke rumah sakit Islam. Mungkin alasannya Alasannya kalau berdasarkan pengakuan pasien dia ingin pemeriksaan lebih lanjut. sekarang sudah dibenarkan untuk pulang. Iya, pasien sudah bisa pulang dan sudah harus jadi kita pulangkan dari Corona. Masih di rumah sakit atau sudah pulang? Masih di rumah sakit tapi kemungkinan masih ada dalam proses untuk pulang. dalam proses sudah dibenarkan pulang.